Nah, komedian yang cerdas. Dan kecerdasannya itu bisa mengedepankan aspirasi-aspirasi rakyat, kemajuan bangsa, kedikjayaan negara. Teman-teman, di episode yang lalu kita sudah membahas MPR dan DPR. Sekarang kita bahas saudara satunya yang sering quote and quote dianaktirikan karena tidak bisa membuat undang-undang, hanya bisa mengusulkan undang-undang. Kemudian dia usulkan diserahkan kepada saudaranya ke DPR. DPR yang bisa mengesahkan undang-undang. Yang membuat undang-undang DPR. Jadi RUU aja yang dibuat sama usulan-usulan saja oleh DPD ini. Ya itu tadi. Saya mau ngomongin DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Walaupun begitu, pemilihan pimpinan DPD, ya, ini yang paling seru. Bayangin, banyak banget yang kepikiran. Kok orang-orang di DPD itu seru banget sih milih pimpinannya? Di DPR sama MPR yang katanya lebih strategis, justru smooth-smooth aja, cepet aja tuh. Puan Maharani, Bang Sufmi Dasko, Bang Cucun. Wah, gitu-gitu. Cepet aja tuh milihnya tuh. Tapi khusus di DPD, ini kok agak penuh perjuangan. Jadi ketua DPD sebelumnya kan Bapak Lanyala Mataliti. Ada perubahan peraturan saat ini di DPD. Tadinya pilihannya ya yang paling banyak bisa jadi ketua gitu-gitu. Tapi sekarang peraturannya diubah menjadi sistem paket. Satu paket terdiri dari 1 orang ketua dan 3 orang wakil. Nah, dari 152 anggota DPD, nah DPD ini pemilihannya berbeda dengan DPR. Jadi satu provinsi diwakili oleh 4 kalau gini 4 anggota DPD. Jadi terserah mau provinsinya penuh, mau nggak penuh, mau padat atau jarang penduduknya, pokoknya satu provinsi 4. Nah, ini ada ketambahan, tadinya 136 aja tahun lalu tuh. Sekarang jadi 152. Berapa? 152 dikurang 136, Non? 16, Non. Tahu nggak kenapa 16? Kenapa ketambahan 16? Karena ada tambahan 4 provinsi baru di Papua. Jadilah DPD kita tambah 4 kali 4, 16. Sempat atau tidak sempat, mohon dibalas. Itu pantun bapak ya. Nah, jadi ada tambahan 16. Jadi sekarang anggotanya 152. Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi paket pertama ada Bapak Lanyala Mataliti, kemudian Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muhammad Insan. Nono ini menarik juga. Dia tadinya nggak lolos, terus atasnya Nono itu mengundurkan diri, katanya maju jadi bupati apa ya. Nono deh naik, balik lagi dia ke DPD. Tadinya hampir saja dia nggak balik lagi. Kemudian paket yang kedua itu adalah sahabat saya nih, Pak Sultan Najamuddin. Kemudian ada Kanjeng Ratu Hemas, ada lagi Pak Yoris Rawayaya, ini kakak saya. Dan Bapak Tamsil Lindrung. Waktu itu sempat ada debat yang agak memanas karena terkait dengan metode pemilihannya. Jadi tentang apakah harus 25% atau kemudian apakah dibagikan per provinsi 38 atau dibagikan 152. Jadi agak kisruh tuh, memanas juga, dan akhirnya disepakati 152-nya boleh milih. Nah, dari 152 itu ada satu yang nggak milih, jadi hanya 151 kertas suara. Dari 151 kertas suara itu terpilihlah paket kedua, Bang Sultan Najamuddin, Kanjeng Ratu GKR Hemas, kemudian ada Bang Yoris Rawayai, satu lagi adalah Bang Tamsil Lindrung ya. Jadi itulah paket ketua DPD yang baru. Karena ini kita bicara DPD, sebelumnya DPR-MPR, saya nggak boleh ganti jaket, nggak boleh ganti kostum. Karena supaya sama, ya tidak ada pembedaan. Nah, kemudian apa sih sebetulnya yang diharapkan dari terpilihnya anggota DPD itu? Tentunya ada aspirasi di daerah yang bisa disalurkan oleh DPD dan kemudian menjadi kebijakan atau menjadi undang-undang. Tapi gini ya, boleh nggak saya usul ya? Nanti ke depannya mungkin pemilihan ketua DPD itu mirip-mirip dengan ketua MPR lah. Ketua DPR maksud saya. Kalau ketua DPR kan pemilik suara terbanyak itu sudah otomatis menjadi ketua DPR. Nanti terserah si partai pemilik suara terbanyak ini mengajukan siapa. Nah, kalau DPD supaya tidak kisruh lagi, lebih baik
mungkin ya pimpinan DPD-nya tuh bisa jadi peraih suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat gitu. Karena kan peraih suara terbanyak itu kan menurut saya sudah cukup legitimate gitu untuk menjadi ketua DPD. Jadi mudah-mudahan di periode berikutnya Bapak Komeng Alfiansyah kembali ikut serta dalam pemilihan DPD, dan kalau suaranya terbanyak lagi bisa menjadi ketua DPD. Uhuy! Kan asik juga tuh ya. Bayangkan, biasanya saya sahkan pengambilan keputusan untuk masalah A. Wah, gitu misalnya. Atau, nah, uhuy! Jadi politik kita tuh benar-benar riang gembira. Teman-teman, gini, yang mungkin belum kenal Bang Komeng ya. Saya beberapa kali terlibat percakapan dengan Bang Komeng. Ini orang termasuk salah satu komedian yang cerdas, dan kecerdasannya itu luar biasa gitu. Berbeda dengan komedian-komedian yang lain, belokannya mantep banget gitu. Salah satu lawakan dia yang paling saya ingat ya, dan waktu itu tuh lucu banget, bahwa ini ceritanya begini, dia bilang, jadi pangkat di Angkatan Laut itu ditentukan oleh berapa lama dia kuat menahan nafas, kata Komeng. Jadi kalau makin sebentar ya jabatannya juga nggak terlalu tinggi-tinggi. Kalau makin lama jabatannya pasti tinggi juga. Ada satu hari satu orang berhasil menahan nafas lebih dari 1 jam. Kira-kira apa jabatannya? Ternyata bukan jenderal, bukan laksamana juga. Menurut Komeng, yang berhasil tahan napas di atas 1 jam itu langsung mendapat pangkat Anumerta. Tewas bos, di atas 1 jam tahan napasnya. Itulah Komeng, luar biasa ya. Ya mudah-mudahan nanti kehadiran Pak Komeng di DPD dan dipimpin oleh Bang Sultan Najamuddin, anak muda, kemudian didampingi oleh 3 orang senior, Ibu Ratu Hemas, kemudian Bang Yoris dan Bang Tamsil, bisa membuat DPD lebih berarti, bisa mengedepankan aspirasi-aspirasi rakyat, kemajuan bangsa, kedikjayaan negara, kesempurnaan, cinta. Nyanyi lagi. Itulah kira-kira ya, kita mudah-mudahan bisa berharap kepada DPD periode ini dan bisa menjadi penyeimbang serta menjadi partner yang bagus untuk DPR dan makin berkualitas di MPR. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada para pimpinan DPD dan anggota DPD terpilih. Sekali lagi juga saya ucapkan selamat kepada seluruh anggota DPR MPR dan pimpinan terpilih. Kami di Satgas Kritik, sekali lagi titip Indonesia ya, bawalah kami ke ranah yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih mudah hidup di Indonesia. Terima kasih. Saya Henry Satrio, hanya di Satgas Kritik, YouTube TV One News, setiap jam 19 malam, setiap harinya, Senin sampai Jumat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Komeng Alfiansyah, saya undang hadir di Satgas Kritik. Kita ngomongin hal-hal yang santai-santai aja, tapi serius untuk negara, ya. Datanglah, kita semua menantikan. Uhuy!